Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya membaca dari dalam kitab Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Kemudian kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Saya menemukan ada kisah yang menarik di sini mengenai pohon ara. Di dalam kitab Injil Matius pasal 21, di sana dikisahkan Yesus berjumpa dengan pohon ara. Namun pohon ara itu saat itu tidak menghasilkan buah, sehingga Yesus mengucapkan sepatah kata, lalu pohon ara itu tidak lagi berbuah. Nah, di dalam kitab Injil Lukas pasal 13 bercerita juga tentang pohon ara, tetapi ilustrasi. Nah, kisah ini di mana sang tuan berpesan kepada pengerja, jika pohon ini tidak lagi berbuah, maka tebanglah dia. Tetapi dalam kisah pohon ara dalam Injil Lukas pasal 13 ini, pengerja memohon kepada Tuhan, biarlah pohon ara ini diurus dulu, mungkin dipangkas, diberi pupuk, dirawat, mungkin tahun depan dia akan berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama-sama pohon ara, mereka sama-sama tidak produktif. Tetapi di dalam kitab Injil Lukas, pohon ara ini dia mendapat perlindungan karena dia ada di dalam kebun, dan juga dia mendapat perhatian dari pengerja. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita diibaratkan sebagai pohon ara dalam kitab Injil Lukas pasal 21, kita tidak ada dalam perlindungan Tuhan, kita ada di luar kebun anggur Tuhan, kapan saja buah kita bisa dicuri, kapan saja kita bisa dimusnahkan orang, karena kita tidak punya pemilik, kita tidak ada dalam perlindungan Tuhan. Tapi jika kita sebagai pohon ara di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-13, kita sedang ada di dalam kebun, sekalipun kita numpang tumbuh dalam kebun anggur, tetapi paling tidak kita dalam perhatian, kita dirawat, kita dipupuk, sehingga suatu ketika kita akan berbuah atau kita produktif. Bayangkan jika kita tinggal di luar jemaat kita, maka sewaktu-waktu buah kita, rohani kita bisa saja dicuri, masa depan kita bisa dicuri. Tapi jika kita ada dalam perlindungan Tuhan, kita berbuah, kita produktif, dan kita ada dalam kemurahan Tuhan. Saya menyarankan kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini saudara sedang meninggalkan persekutuan saudara, jemaat saudara. Saya minta saudara boleh kembali kepada gereja saudara, tempat persekutuan saudara, karena di sana ada pengerja, ada pendeta, ada gembala saudara yang akan berdoa, minta anugerah daripada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya saudara tidak dimusnahkan, tetapi saudara akan dilindungi. Dan suatu ketika jika saudara berbuah, saudara hidup dalam anugerah Tuhan. Tapi jika saudara tinggalkan persekutuan saudara dengan Tuhan di dalam kebun anggurnya Tuhan, pasti ya berkat saudara dicuri, masa depan saudara dicuri, keselamatan saudara dicuri. Bahkan saudara akan kena kutuk dan saudara tidak produktif lagi. Karena itu dari sini pesan saya, mari kembali dalam kebun anggurnya Tuhan, terima perawatan, terima perhatian, dan pasti saudara akan berbuah dan memberkati banyak orang. Dari kota Jayapura, doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.